Assalamualaikum, apa kabar? Saya Bang Kiki. Saya senang mempelajari dunia IT. Apakah kamu juga? Yuk, mari kita belajar bersama. Dan di malam ini aku bergadang lagi. Baju gak ganti, kopi pun sampai basi. Menatap tajam layar tiada henti. Hanya ada aku dan baris kode ini. Semakin pagi kepala mulai pening. Berteman lelah di antara baris coding. Bola mata terasa semakin mengering. Ku bertahan walau pandangan menguning. Pernahkah kau merasa kayak aku? Menggantung harap di antara sintaks yang kaku. Karena tiap fungsi yang ku tulis, ku berharap masa depan akan manis. Setiap baris ku ketik perlahan menuju mimpi yang selalu ku bayangkan. Kita akan mempelajari tentang logika pemrograman. Kalau dengar kata programmer, biasanya yang terbayang adalah orang yang jago matematika. Ngetiknya cepat sekali, suka pakai hoodie dan kalau ngomong penuh istilah teknis. Tapi sebenarnya ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu logika. Logika itu bukan cuma milik programmer. Logika itu sejatinya milik semua orang. Dari orang yang nggak pernah makan bangku sekolahan, atau orang yang sekolahnya cuma sampai gerbang, atau yang sampai punya gelar profesor, pasti diberkahi logika sejak lahir. Bahkan balita pun sudah bisa menggunakan logika. Dengan logika, dia bisa membedakan yang mana ibunya dan yang mana janda sebelah rumah. Mari kita definisikan logika secara umum terlebih dahulu. Sederhananya, logika adalah cara berpikir yang runtut, masuk akal, dan konsisten. Logika adalah alat untuk membedakan mana yang valid dan mana yang cuma omong kosong. Di kehidupan sehari-hari, logika sebenarnya adalah insting bertahan hidup kita. Bayangkan, kalian ingin membeli bensin. Ada 2 pom bensin. Satu antriannya mengular sampai ke jalan raya, dan satunya lagi kosong melompong. Secara otomatis, logika kalian akan bekerja. Kenapa yang itu kosong? Apa bensinnya habis? Atau harganya lebih mahal? Nah, proses menimbang-nimbang alasan inilah yang kita sebut berpikir logis. Lalu bagaimana dengan logika pemrograman? Bayangkan komputer itu seperti asisten yang sangat rajin, tapi agak tell me, alias telat mikir. Jadi kalau selama ini kalian mengira komputer itu mesin yang cerdas, kalian harus PDKT lebih banyak sama komputer. Komputer itu tidak bisa diminta menebak maksudmu. Dia cuma paham satu hal. Kalau perintahnya jelas, maka akan dijalankan. Tapi kalau perintahnya ambigu, bukan cuma nggak jalan, dia malah bisa error. Jadi, tugas kita sebagai programmer adalah merubah cara berpikir manusia, lalu memecahnya menjadi instruksi detail yang bisa dimengerti oleh mesin. Jadi ingat, logika pemrograman bukan soal bahasa apa yang kamu pakai, tapi soal alur apa yang kamu buat. Sekarang kita masuk ke sebuah rahasia kecil dunia pemrograman. Rahasia yang sebenarnya sederhana banget. Semua program di dunia ini, dari kalkulator di HP kamu, website belanja online, sampai aplikasi ojek online yang tiap hari kamu pakai, punya pola yang sama. Cuma 3 langkah. Input, proses, output. Selesai. Kedengarannya simpel banget ya. Kita mulai dari yang pertama, input. Input itu artinya ada sesuatu yang masuk ke sistem. Bisa berupa user memasukkan username, klik tombol, isi angka 10 tambah 5, bahkan sekadar kamu menggeser layar. Komputer tidak pernah bergerak tanpa input. Dia menunggu, seperti kasir yang berdiri di depan meja. Kalau tidak ada pelanggan datang, ya dia cuma diam. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu proses. Disinilah otaknya bekerja. Data yang masuk tadi diolah. Contohnya, sistem mengecek apakah password cocok dengan database,
atau mencari driver terdekat berdasarkan lokasimu. Disinilah logika berperan besar karena proses tidak boleh asal. Kalau saldo kurang, jangan tetap lanjut transaksi. Kalau logika kita kacau, hasilnya bisa bikin panik satu kantor. Terakhir, output. Output adalah jawaban dari sistem. Login berhasil, hasil hitungan adalah 15, atau kalimat, maaf, driver sedang tidak tersedia. Singkatnya, input adalah pertanyaan, proses adalah cara berpikir, dan output adalah jawabannya. Mau aplikasinya sederhana atau super kompleks, polanya tetap sama. Yang membedakan hanya seberapa rumit bagian prosesnya. Jadi kalau suatu hari program kamu error, jangan panik. Coba tanyakan 3 hal ini. Inputnya benar tidak? Prosesnya logis tidak? Outputnya sesuai harapan tidak? Ketika kamu memahami pola ini, kamu tidak lagi melihat aplikasi sebagai sesuatu yang ajaib. Kamu mulai melihatnya sebagai sistem yang terstruktur. Dan disitulah kamu naik level dari sekedar pengguna menjadi orang yang benar-benar mengerti cara kerjanya. Sekarang kita masuk ke inti pentingnya. Kalau tadi kita sudah paham pola besar input, proses, dan output, sekarang kita bahas alat berpikirnya. Ada 5 jenis logika dasar yang wajib kamu pahami kalau mau masuk dunia pemrograman. 1. Logika sekensial atau urutan. 2. Logika percabangan atau if-else. 3. Logika perulangan atau looping. 4. Logika boolean. Dan 5. Logika modular. Pertama, logika sekuensial atau urutan. Ini adalah logika yang paling dasar, yaitu membuat langkah-langkah secara berurutan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Tidak ada loncat-loncat. Bayangkan kita sedang membuat secangkir teh. Langkahnya sangat jelas dan berurutan. Pertama, siapkan gelas, lalu masukkan teh. Selanjutnya tuangkan air panas, masukkan gula, dan terakhir diaduk. Semua dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah. Kita tidak bisa mengaduk gula sebelum gulanya dimasukkan. Dalam pemrograman, ini disebut logika sekuensial, yaitu program berjalan langkah demi langkah sesuai dengan urutan yang kita tulis. Contoh sederhana dalam baris kode: 1. Masukkan angka pertama. 2. Masukkan angka kedua. 3. Jumlahkan kedua angka tersebut. Dan 4. Tampilkan hasilnya. Kedua, logika percabangan atau if-else. Ini tentang pengambilan keputusan. Contohnya, kalau nilai kamu di atas 75, maka lulus. Kalau tidak, remedial. Sama seperti hidup. Kalau hujan pakai jas hujan. Kalau tidak, ya pakai gaya. Sistem login, diskon belanja, sampai validasi email, semuanya pakai pola ini. Jadi percabangan membuat program bisa mengambil keputusan. Ketiga, logika perulangan atau looping. Coba bayangkan, jika kamu harus menulis angka 1 sampai 100 secara manual. Itu bukan ngoding, itu namanya menyiksa diri. Looping memungkinkan komputer mengerjakan tugas yang membosankan berulang kali secara otomatis. Analoginya seperti lari di stadion. Kamu tidak perlu menggambar 10 lintasan berbeda. Kamu cukup berada di satu lintasan, lalu berlari memutar sebanyak 10 kali. Dalam pemrograman, kita cukup memberitahu komputer. Tampilkan angka 1, ulangi sebanyak 10 kali. Hasilnya, kode jadi lebih ringkas, pekerjaan selesai lebih cepat, dan yang paling penting, jari kamu tidak keriting. Keempat, logika boolean. Komputer itu tegas, dia cuma kenal 2 kondisi, benar atau salah. 1 atau 0, ya atau tidak. Logika boolean ini menjadi semakin kuat saat kita menggunakan operator logika. Ada 3 operator utama yang wajib kamu tahu. Pertama, operator AND. Ini ibarat syarat mutlak. Semuanya harus benar. Contohnya, kamu punya tiket dan kamu punya kartu identitas. Jika salah satu saja tidak ada, maka hasilnya salah dan kamu tidak boleh masuk. Kedua, operator OR. Ini lebih santai, karena salah satu saja benar sudah cukup. Misalnya, kamu bisa bayar pakai tunai atau pakai kartu kredit. Selama salah satunya true, maka transaksi dianggap sah. Dan ketiga, operator NOT. Ini adalah si tukang pembalik fakta. Dia mengubah yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Misalnya, jika kondisi sedang hujan adalah true, maka not hujan akan menghasilkan false. Jadi, jika percabangan adalah jalurnya, maka boolean dan operator-operator inilah yang menjadi rambu lalu lintasnya. Terakhir, logika modular. Ini adalah cara Pita memecah masalah raksasa menjadi bagian-bagian kecil yang masuk akal.
Bayangkan kita sedang membangun sebuah rumah. Rumah tidak mungkin dibuat langsung jadi secara keseluruhan. Kita harus membaginya menjadi beberapa bagian. 1. Pondasi, 2. Dinding, 3. Atap, dan 4. Instalasi listrik. Dalam pemrograman pun sama. Program yang besar akan dibagi menjadi bagian kecil yang kita sebut sebagai fungsi atau modul. Contohnya aplikasi toko online kesukaanmu. Di dalamnya ada fungsi login, fungsi cari produk, fungsi tambah keranjang, dan fungsi pembayaran. Dengan cara modular seperti ini, kode jadi jauh lebih rapi, lebih mudah diperbaiki, dan yang paling keren, bisa digunakan ulang. Ingatlah, hampir semua software besar di dunia dibuat dengan pendekatan modular ini. Jika kita rangkum, sekuensial untuk menjalankan langkah secara urut, percabangan untuk mengambil keputusan, perulangan untuk mengulang proses secara otomatis, boolean untuk menentukan benar atau salah, dan modular untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil. Jadi ingat rumusnya. Sekuensial itu rapi, percabangan itu keputusan, perulangan itu efisien, boolean itu tegas, dan modular itu terkelola. Kalau 5 hal ini sudah kamu pegang, selamat, kamu sudah punya kunci utama untuk masuk ke dunia pemrograman. Akhirnya, selesai juga. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, beri komentar, kasih jempol, dan share channel ini ya. Wassalam.